fakta unik di Tibet. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Tibet adalah sebuah dataran tinggi di Tiongkok yang berbatasan dengan Myanmar, India, Bhutan, dan juga Nepal. Tibet merupakan rumah bagi puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest, yang memiliki hamparan padang rumput yang berada di dataran tinggi. Karena terletak di dataran tinggi, Tibet juga dijuluki sebagai negeri di atas awan atau negeri atap dunia. Selain itu, Tibet juga memiliki keindahan alam dari banyak lembah terpencilnya. Di samping itu, agama Buddha dan sejarah turut menghiasi Tibet. Banyak situs suci dan mahakarya seni dan budaya religius dapat diamati sebagaimana adanya selama berabad-abad. Salah satu atraksi paling populer di Tibet adalah banyaknya kuil dan biara. Tibet yang merupakan daerah otonomi yang masih bagian dari Republik Rakyat Cina ini memiliki keunikan akan tradisi mereka. Selain itu, perlu kalian ketahui ada beberapa fakta, hal aneh dan unik yang ada di Tibet yang mungkin akan membuat kalian tercengang saat mendengarnya. Dan ya, kali ini di video ini aku akan membahas tentang fakta-fakta unik yang ada di Tibet. Tanpa berlama-lama, langsung saja yang pertama. Jika kalian berkunjung ke Tibet, sebaiknya kalian jangan mendekati para wanita yang sedang berjongkok sambil tersenyum di jalanan. Apalagi merasa kepedean akibat wanita tersebut tersenyum dan tersipu malu kepada kalian. Mau tahu nggak kenapa? Karena wanita-wanita yang sedang berjongkok sambil tersenyum tersipu malu tersebut ternyata sedang buang air besar. Pasti kalian akan bertanya-tanya, hah? Kok bisa? Jadi, hal tersebut dilakukan oleh orang-orang di Tibet karena mereka tidak memiliki jamban atau toilet untuk mereka buang air besar. Mereka sendiri merasa bahwa mereka memiliki hamparan padang rumput yang sangat luas sebagai tempat mereka untuk membuang kotoran. Wilayah seluas 1,228 juta persegi dengan penduduk berjumlah 3,506 juta jiwa, rumah sangat jarang, tidak sering dijumpai rumah yang saling berdekatan. Jadi, wajar saja mereka bisa buang hajat di mana dan kapan saja saat mereka mau. Dan sebenarnya di Tibet ini ada loh toilet, tapi itu hanya untuk pendatang. Bagi mereka warga asli Tibet, malah mereka merasa aneh jika sebuah rumah memiliki fasilitas toilet. Yang kedua, menjulurkan lidah saat berkenalan. Di Tibet, saat akan saling berkenalan, mereka harus menjulurkan lidah mereka terlebih dahulu. Bukankah menjulurkan lidah adalah perbuatan yang tidak etis? Usut punya usut, ternyata hal tersebut dilatar belakangi oleh sebuah sejarah dari Raja Tibet yang bernama Langdarma yang memiliki lidah berwarna sangat hitam. Raja Langdarma sendiri dikenal sangat kejam dan sangat ditakuti oleh penduduk Tibet pada masa itu. Lalu, setelah Raja Langdarma wafat, masyarakat Tibet mengkhawatirkan jika sang raja akan mengalami reinkarnasi dan kembali melakukan hal-hal yang kejam kepada masyarakat di sana. Oleh sebab itu, penduduk Tibet menjulurkan lidah saat berkenalan untuk mengetahui apakah orang tersebut reinkarnasi Raja Langdarma atau bukan. Jadi, itu tuh alasan kenapa mereka menjulurkan lidah saat berkenalan. Yang ketiga, bayi yang diuji coba apakah layak hidup atau mati. Masyarakat Tibet melakukan sebuah uji coba kepada bayinya yang baru lahir untuk melihat apakah bayi tersebut layak hidup atau mati. Uji coba tersebut dilakukan dengan cara mencelupkan bayi tersebut di sebuah sungai Yarlung Sangpo yang merupakan sungai tertinggi di dunia. Menurut mereka, hal tersebut terpaksa mereka lakukan karena sebagian penduduk di sana sangatlah miskin, sehingga mereka
Mereka berharap bayi yang mereka rawat tidak mudah sakit dan tidak menjadi beban bagi mereka. Maka dari itu, bayi yang baru lahir, mereka uji coba terlebih dahulu apakah bayi ini layak hidup atau mati. Yang keempat, budaya poliandri. Umum dijumpai jika perempuan di Tibet memiliki lebih dari satu suami, yang hampir semua suaminya adalah saudara kandung atau kerabat dekatnya sendiri. Ini adalah cara adaptif yang umum dilakukan penduduk Himalaya, baik di bagian Cina maupun India. Dengan menikahi pria-pria yang bersaudara, tanah garapan tidak perlu lagi terbagi, tetap menjadi milik satu keluarga. Mereka juga bisa merawat dan membesarkan anak tanpa peduli siapa ayah biologis yang sebenarnya. Dan dalam pembagian kerja, mereka ini sedikit lebih ideal dari yang lain. Sama-sama merawat anak, sama-sama mengurus, dan sama-sama turun ke kebun dan beternak. Jadi di sana nggak ada tuh istri harus urus rumah, harus jaga anak, atau suami harus cari nafkah. Jadi di sana sama saja. Mereka sama-sama bekerja dan sama-sama mengurus rumah. Dan ada satu hal lagi di Tibet, yaitu jika istri keluar rumah, mereka akan menggunakan pakaian tradisionalnya yang bernama kuba, disertai celemek yang bermotif bergaris-garis. Dan itu mereka lakukan konon katanya agar suami mereka bisa panjang umur. Nah, itu dia fakta unik Tibet. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin mengunjungi kota Tibet? Tuliskan pendapat kalian dan jangan lupa dibantu like, komen, share, dan juga subscribe-nya ya. Di video selanjutnya, kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih? Tuliskan di kolom komentar. Bye-bye!